Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istilahnya jadi boleh perkenalkan namanya dulu. Namanya siapa, usianya berapa, dan alamatnya di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana, umur 70 tahun, alamat Jalan Sentosa. Ya, tepuk tangan dulu dong untuk kiai saya. Di sini ada Yai Maulananya. Bapak Ibu, umur beliau 70 tahun dan alamatnya dari Sentosa. Nah, Ibu bisa mau tanya di sini, kira-kira di sesi kali ini ada yang dari Sentosa ada? Coba angkat tangannya. Oh, banyak ya. Ada mama saya, ada nyai saya. Berarti udah lumayan banyak informasi senterkannya udah menyebar di sekitar Sentosa. Cuman kira-kira di sekitar rumah Bapak Ibu masih banyak yang belum tahu. Masih banyak. Jadi jangan lupa nanti pulang-pulang terapi diinformasiin ke teman-temannya, keluarga tetangganya, warga-warga sekitarnya untuk sama-sama datang ke senterkannya. Oke? Oke. Nah, Yai, kalau boleh tahu saat datang center kali ini kemarin itu pasti membawa yang namanya keluhan. Nah, itu keluhan yang Yai bawa itu keluhan apa aja kemarin? Keluhan yang kita alami selama ini yaitu hipertensi, darah tinggi, ya. Kemudian sakit pinggang, kemudian sakit lutut, dan asam urat yang saya rasakan. Ya Bapak Ibu ya, banyak Bapak Ibu ya, lebih dari 2 keluhan yang beliau bawa datang center kali ini. Nah, salah satunya itu yang paling dirasakan itu di bagian asam uratnya, betul ya? Betul. Ya, kalau boleh tahu itu kemarin yang paling tinggi asam uratnya itu di angka berapa ya? Kemarin yang terakhir bulan Februari, tes terakhir, dan mudah-mudahan pada depan juga tes lagi. Terakhir 8,6. 8,6, kira-kira tinggi atau tidak? Tinggi Bapak Ibu ya, sangat tinggi, 8,6 Bapak Ibu ya. Kalau boleh tahu itu awal mula penyebabnya gara-gara apa kemarin ya? Penyebabnya yaitu masalah pola makan yang makan itu sembarangan, kadang nggak diatur. Itu aja yang penyebabnya. Ya mungkin dari pola makan beliau juga Bapak Ibu ya, namanya kadang yang teratur, kadang makan itu nggak bisa ngatur Bapak Ibu ya, datang semua. Nah, mungkin ini ya dari kacang-kacangan ataupun sayur-sayuran mungkin Bapak Ibu ya, itu penyebab awal mula beliau punya keluhan di bagian asam uratnya tadi. Dan kalau boleh tahu ya, itu untuk keluhan di bagian asam urat itu sudah dirasakan berapa lama? Asam urat ini lebih kurang 2 tahun. Lebih kurang dari 2 tahun Bapak Ibu, kira-kira lama atau tidak? Lama Bapak Ibu, kita sakit 1-2 hari gara-gara capaian olahraga aja itu udah sakit Bapak Ibu, sedang menderita. Apalagi ya saya harus menahan rasa sakit selama hampir 2 tahun Bapak Ibu ya. Terus Yai, itu kalau asam uratnya lagi tinggi, itu yang dirasakan gimana? Yang dirasakan di menyut kakinya, yaitu kayak ditarik-tarik. Iya, kalau dia pada posisi sudah merah itu di sendi-sendi itu menyut sekali rasanya. Ya Bapak Ibu, yang dirasakan tentu saja menyut Bapak Ibu, karena asam urat tadi Bapak Ibu, nyeri di bagian kakinya, rasa kayak ditarik-tarik Bapak Ibu ya. Bukan hanya itu, tapi sampai merah di sekitar sendi-sendinya Bapak Ibu. Kira-kira menderita atau tidak? Menderita. Itu kalau boleh tahu untuk jalannya, dibawa jalan itu rasa kakinya gimana ya? Itu kalau lagi dia kampung sakit, nggak bisa jalan. Iya, saya harus di rumah aja. Kalau untuk dibawa jalan itu rasanya sakit Bapak Ibu ya, karena sampai merah tadi rasanya nyeri, ngilu. Kalau ditapak itu langsung rasanya sakit Bapak Ibu ya. Terus untuk dibawa yang namanya ditepuk tadi katanya itu sakit juga ya? Sakit, ditekuk, di jempol kaki sakit. Sakit Bapak Ibu, tentu saja yang beliau rasakan Bapak Ibu ya. Terus ya maaf untuk yang namanya ke WC ataupun
Itu gimana ya? Ya kalau lagi sakit sudah nggak bisa ada kegiatan lagi sakit. Iya. Semuanya terhenti Bapak Ibu, bukan hanya aktivitasnya, bahkan untuk yang namanya ke WC pun itu terganggu Bapak Ibu ya. Harus berhenti semua aktivitasnya kalau asam uratnya ini lagi tinggi atau lagi kambuhnya tadi Bapak Ibu ya. Terus ya, untuk yang namanya ibadahnya juga itu gimana ya? Kalau untuk ibadahnya kaki ini tidak bisa ditekuk ya. Nah, ibadahnya duduk di kursi. Iya Bapak Ibu ya, bahkan untuk yang namanya ibadah sholat pun itu terganggu, harus dibawa yang namanya duduk. Coba bayangkan Bapak Ibu, yang namanya ibadah sholat itu harus khusyuk, harus tenang Bapak Ibu ya, harus berjalan dengan normal Bapak Ibu ya. Tapi ya saya, karena ya ada keluhan di kakinya tadi, di asam uratnya tadi, harus dibawa duduk dulu ibadah. Kira-kira menderita atau tidak? Menderita Bapak Ibu, sangat-sangat menderita. Bukan hanya aktivitasnya Bapak ya, tapi semua semua kegiatan itu harus terhenti Bapak Ibu ya, bahkan tidurnya pun terganggu ya. Iya. Untuk sisi tidurnya juga sudah tidak bisa lagi mantap, sakit. Lagi datang juga kurang tidur kayak. Ya Bapak Ibu, bahkan mengganggu tidur beliau, mengganggu istirahat beliau Bapak Ibu ya. Kalau asam uratnya ini lagi sakit atau lagi tinggi tadi Bapak Ibu ya, tidurnya nggak nyenyak, gelisah Bapak Ibu ya. Karena di bagian kakinya tadi terasa nyeri. Saat malam itu tidak bisa istirahat. Jadi bukan hanya aktivitasnya, tapi untuk istirahatnya pun terganggu, ibadah sholatnya pun apalagi Bapak Ibu ya. Bahkan untuk yang namanya jalan pun itu sangat-sangat tidak bisa terganggu Bapak Ibu. Kira-kira menderita atau tidak? Sangat menderita Bapak Ibu, apalagi di bagian kaki kita yang biasanya untuk aktivitas sehari-hari Bapak Ibu ya. Ini harus dibawa istirahat dulu Bapak Ibu ya. Terus Yai pasti nggak tinggal diam, ada usaha untuk kesembuhannya. Nah ini untuk pengobatannya itu sudah dibawa kemana aja kemarin untuk asam uratnya? Kalau untuk pengobatannya jelas ke rumah sakit kita untuk berobatnya. Iya, ke rumah sakit. Pas di rumah sakit diapain ya? Kalau di rumah sakit dikasih obat, kemudian dikasih pengarahan masalah apa itu pantangan-pantangan yang tidak boleh dimakan. Itu aja. Ya Bapak Ibu, pasti ada usaha beliau ini ya, yaitu di bawah yang namanya ke rumah sakit, diperiksa Bapak Ibu ya, dikasih tahu pantangan-pantangan makannya itu Bapak Ibu ya, apa yang nggak boleh dimakan sama Yai saya ini, yang bisa memicu yang namanya asam uratnya itu kambuh Bapak Ibu ya, dan juga sampai yang namanya mengonsumsi obat-obatan. Nah kalau boleh tahu ya, obat-obatan kemarin itu berapa butir dan berapa kali sehari kemarin ya? Kalau untuk obat asam uratnya itu cuma satu biji 3 kali. Iya, 3 kali sehari. 1 biji 3 kali sehari, berarti 3 butir Bapak Ibu setiap harinya. Itu setiap hari rutin ya? Rutin kalau lagi apa? Iya, selama dia masih sering kumat-kumat berobat aja terus. Ya rutin Bapak Ibu ya, mau sakit atau tidak itu tetap rutin dikonsumsi obat-obatan yang 3 butirnya selama sehari itu 3 butir. Kira-kira banyak atau tidak? Sangat banyak Bapak Ibu ya, 3 butir seharinya Bapak Ibu ya, dikalikan dengan 2 tahun beliau punya keluhan di bagian asam uratnya ini. Sudah nggak kehitung zat-zat kimia obat-obatan yang sudah masuk ke dalam tubuh Yai saya ini. Dan maaf Yai, setelah kami mengonsumsi obat-obatan itu ada nggak perubahan yang dirasakan? Itu kalau kita rajin makan obat sembuh ya. Tapi kalau tidak makan lagi kambuh lagi. Kambuhnya nggak tentu ya, kadang 2 hari, 3 hari. Ya Bapak Ibu ya, yang seperti yang namanya obat itu hanya menekan rasa sakit dan juga menahan rasa sakit kita sementara, betul atau tidak? Yang kalau diminum obatnya ada perubahan tadi, asam uratnya nggak kambuh, tapi kalau nggak diminum ya balik lagi. Katanya saya tadi mungkin 2 atau 3 hari jedanya Bapak Ibu ya, lumayan sebentar, baru besoknya udah sakit lagi kalau nggak diminum obatnya. Terus Yai, untuk semua dari aktivitas, ibadah dan juga semuanya yang terganggu tadi, itu yang bikin paling sedih di bagian kalau asam uratnya lagi sakit itu apa ya? Ya kita tidak bisa beraktivitas.
Iya, iya. Semua aktivitas itu udah agak terganggu. Ya, yang paling sedih tentu saja aktivitasnya, Bapak Ibu, kan semuanya terganggu, nggak bisa kemana-mana. Mohon maaf untuk yang namanya jalan pun itu tidak bisa, Bapak Ibu, dibawa jalan rasanya nyeri, bahkan sampai yang merah di bagian kakinya tadi, Bapak Ibu, di persendiannya tadi. Bukan hanya itu, tapi untuk ibadahnya pun, Bapak Ibu, yang namanya ibadah kalau terganggu pasti sangat sedih, betul atau tidak? Betul, karena yang namanya ibadah tadi itu adalah apa? Yang paling utama, Babe. Tapi kalau terganggu ya gak bisa, harus dibawa dulu, pasti sangat-sangat menderita, betul atau tidak? Betul. Dan sampai akhirnya kemarin Yai datang center kali ini, itu kemarin diinformasikan sama siapa? Yai orang baik yang pertemukan Yai datang center kali ini kemarin. Sama ibu apa tuh? Lawati. Iya, tepuk tangan dulu dong untuk Ibu Lawatinya. Berarti beliau ini orang baik atau tidak? Hatinya sangat luar biasa atau tidak? Sangat-sangat luar biasa, Bapak Ibu, karena beliau tidak hanya peduli dengan kesehatan beliau sendiri, tapi juga peduli dengan kesehatan temannya, Bapak Ibu, yang baru dikenal, Bapak Ibu, tapi langsung diajak, Bapak Ibu, untuk sama-sama sehat datang center kali ini, Bapak Ibu ya. Mungkin di luar sana banyak orang baik, tapi yang peduli sama kita, peduli sama kita itu sangat jarang dan sangat langka, betul atau tidak? Beruntungnya ya saya bertemu sama Mama Enya ini. Mungkin kalau nggak ketemu sama Mama Enya ini, mungkin untuk sakitnya tadi mungkin bisa lebih parah lagi, betul nggak? Berarti ya saya sangat beruntung bertemu dengan orang baik ini, Bapak Ibu. Mari kita doakan sama-sama untuk Mama Enya Lawatinya, dimanapun beliau berada sekarang, untuk kesembuhannya dipercepat, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan segala urusannya dilancarkan. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi Mama Engnya ini harus dicontoh atau tidak? Harus, Bapak Ibu, harus. Bapak Ibu juga harus menjadi orang baik, Bapak Ibu ya, dengan peduli sama sekitarnya, dengan sama-sama menginformasikan tentang center kalian ke teman-temannya, keluarga, tetangga, orang-orang sekitarnya, bahkan orang gak dikenal pun, Bapak Ibu ya. Itu bentuk perhatian kita, Bapak Ibu ya, karena bukan hanya pahala yang kita dapat, tapi insya Allah untuk yang namanya penyakitnya itu bisa cepat sembuh. Amin amin ya robbal alamin. Nah terus Yai, kalau boleh tahu kemarin terapi di center kali ini udah berapa lama kemarin? Terapinya sudah hampir kurang 5 bulan. Iya. 5 bulan, Bapak Ibu ya. Kira-kira masih baru atau sudah lama? Lama, Bapak Ibu ya, 5 bulan. Terus Yai, kalau boleh tahu kemarin masih ingat gak pertama kali datang center kali ini, pulang-pulang terapi yang dirasain badannya gimana? Reaksi daripada terapi di sini yang pertama itu gatal-gatal seluruh badan ini, kemudian pegel-pegel, sakit-sakit, itu yang saya rasakan reaksi ya. Berarti yang saya rasakan ini reaksi tidak enak, Bapak Ibu ya. Tapi pulang-pulang terapi ngerasain gatal-gatal di seluruh badannya, kira-kira itu bahaya atau tidak? Tidak, Bapak Ibu, itu namanya reaksi atau proses kesembuhannya, Bapak Ibu ya, di mana kotoran dan racun dalam tubuh kita ini sedang dikeluarkan, dan juga artinya penyakitnya itu mau sembuh, Bapak Ibu ya. Dan juga reaksi itu terbagi menjadi 2. Ada reaksi enak dan juga reaksi tidak enak. Untuk reaksi enak tadi, contohnya apa aja? Pulang-pulang terapi ngerasain enak makan, pulang-pulang terapi ngerasain enak tidur. Di sesi kali ini kira-kira ada yang merasakan seperti itu? Ada? Pulang-pulang terapi ngerasain enak makan ada? Coba angkat tangannya yang sampai 5 piring ada? Enggak, Bapak Ibu ya. Pulang-pulang terapi ngerasain enak tidur ada? Ada. Yang pulang-pulang terapi yang maaf Bapak Ibu, BAB-nya lancar ada? Ada. Yang badannya ngerasa entengan ada? Ada. Cuma jadi masalahnya seperti yang saya tadi, pulang-pulang terapi ngerasa badannya gatal-gatal semua di seluruh badannya. Kira-kira bahaya atau tidak? Tidak, Bapak Ibu ya. Di sini ada yang ngerasain gatal-gatal ada? Pulang-pulang terapi ada? Ada. Coba angkat tangannya. Banyak, Bapak Ibu ya. Tapi kira-kira bahaya nggak? Tidak, karena itu
itu reaksinya. Berarti kotoran racunnya sedang dikeluarkan, mungkin bahan-bahan kimia atau zat-zat kimia yang mungkin sudah masuk ke dalam tubuh kita itu sedang dikeluarkan, Bapak Ibu. Entah masuk lewat makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, bahkan obat-obatan yang Bapak Ibu, seperti yang saya tadi yang dikonsumsi banyak tadi, Bapak Ibu, itu dikeluarkan lewat lubang yang paling banyak di tubuh kita, yaitu lubang pori-pori, dan itu yang menghasilkan namanya keringat dan terjadilah gatal-gatal, Bapak Ibu. Seperti contohnya aja nih yang paling mudah, Bapak Ibu pernah nggak ngerasain namanya digigit nyamuk? Pernah. Kira-kira yang muncul apa? Bentol, karena itu reaksi tubuh kita menolak racun dari nyamuknya tadi, Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau misalnya bentol-bentolnya udah hilang, kira masih nggak bentol-bentol tadi? Gatal-gatalnya masih nggak? Enggak, Bapak Ibu, karena sementara, Bapak Ibu. Seperti juga reaksi gatal-gatalnya tadi terjadi hanya sementara, karena itu prosesnya keluarnya kotoran dan racun dalam tubuh kita tadi. Kalau kotoran racun tadi sudah dikeluarkan, kira-kira masih nggak gatal-gatalnya? Enggak, Bapak Ibu ya, karena itu prosesnya. Dan juga pulang-pulang terapi ngerasa pegel-pegel, badannya sakit semua, bahkan ada yang sampai ngerasa kayak digebukin sekampung. Ada. Coba angkat tangannya yang merasakan seperti itu. Banyak, Bapak Ibu ya. Tapi kira-kira bahaya atau tidak? Tidak, karena itu namanya reaksi. Karena otot-otot kita masih kaku, Bapak Ibu ya, belum terbiasa, kan baru pertama kali di terapi, Bapak Ibu ya. Jadi yang tubuh kita yang belum terbiasa tadi sedang dilenturkan, sedang dilemaskan otot-ototnya tadi, Bapak Ibu. Itulah terkena reaksinya, namanya pegel-pegel atau badannya sakit semua. Tapi kira-kira bahaya atau tidak? Tidak, Bapak Ibu. Seperti contohnya aja nih, Bapak Ibu, apalagi ibu-ibu nih, pas lebaran kemarin itu kira-kira aktivitasnya banyak atau tidak? Seharian full, Bapak Ibu ya. Yang biasanya dikerjain 2 minggu sekali, ini seharian full, Bapak Ibu ya. Kira-kira malamnya badannya sakit semua atau tidak? Sakit, Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena ototnya, tubuh kita tuh masih kaget, Bapak Ibu ya, karena belum terbiasa. Tapi kalau besoknya diterusin, kira-kira masih nggak sakit-sakit tadi, pegel-pegelnya tadi? Tidak, karena sudah terbiasa, otot-ototnya sudah lemas, sudah lentur. Seperti juga reaksi pegel-pegelnya tadi, kalau kita sudah dirutinin terapinya, kira-kira tubuhnya masih gak sakit-sakit tadi? Enggak, karena sudah lentur, sudah terbiasa, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau terkena reaksi harus takut atau jangan? Terapinya harus lanjut atau berhenti? Harus lanjut. Dan ya kemarin pas kena reaksi pegel-pegel, gatal-gatal, itu takut gak? Tidak. Iya, Bapak ya, karena beliau ini orang tua ibu saya sangat luar biasa, sangat pintar, Bapak. Jadi kalau kena reaksi itu jangan takut, Bapak ya, karena itu proses kesembuhannya, dimana yang namanya penyakitnya itu artinya mau sembuh, Bapak ya. Jadi kalau Ibu Nisa bilang reaksi penyembuhan, jawabnya apa? Jangan takut, karena yang namanya reaksi itu harus dilawan. Karena kalau Bapak Ibu kalah sama yang namanya reaksi, berarti artinya kalah juga sama yang namanya penyakitnya. Betul atau tidak? Jadi reaksi penyembuhan, siapa takut? Tepuk tangannya dulu dong. Iya. Nah Yai, setelah yang namanya kena reaksi tadi, terus yang namanya terapi hampir 5 bulannya tadi, sekarang perubahan di bagian asam uratnya gimana? Untuk penyakit yang saya derita untuk saat ini selama 5 bulan, pertama masalah tensi saya. Tensi saya ini 15 tahun yang lalu saya masih dinas. Itu sampai saya pingsan saat ini. Alhamdulillah setelah terapi 5 bulan di sini, hingga saat ini saya tidak memakai obat amlodipin lagi. Alhamdulillah. Kemudian penyakit asam urat saya alhamdulillah juga sudah berkurang walaupun masih juga. Kemudian pinggang saya sudah saya rasakan hingga saat ini ada perubahan walaupun secara bertahap. Itu yang saya rasakan. Asam urat sudah mulai sehat, itu kaki saya sudah tidak terasa nyeri lagi. Ya, alhamdulillah, tepuk tangannya dulu dong.
Bukan hanya di bagian asam uratnya Bapak Ibu, di bagian pinggang beliau, bahkan di bagian hipertensinya pun sudah ada perubahan berbuyur Bapak Ibu. Untuk yang namanya di asam uratnya tadi, untuk rasa menyut-menyutnya mungkin Bapak Ibu, untuk yang dibawa jalannya itu sekarang udah nggak lagi ya? Udah enak lagi. Alhamdulillah, tepuk tangannya dulu dong. Terus untuk yang namanya tidurnya tadi itu sempat terganggu ya, kalau misalnya asam uratnya lagi tinggi itu rasanya sakit, itu masih nggak dirasakan sekarang? Kalau untuk saat ini nggak lagi terasa. Tidur sudah enak, sudah terjadwal tidurnya. Iya, aktivitas sudah seperti biasa. Ya, alhamdulillah, tepuk tangannya dulu dong. Untuk aktivitasnya sudah lancar Bapak Ibu, karena yang sudah tidak lagi rasanya nyeri kakinya. Untuk yang mungkin sampai nyeri merahnya tadi masih nggak ya? Nggak lagi, kalau sekarang nggak terasa lagi sudah. Iya. Untuk yang namanya mungkin obat-obatannya tadi yang sempat dikonsumsi itu masih nggak ya sekarang? Obatan penyakit apapun yang saya derita saat ini sudah saya hentikan semua. Sudah di stop dah. Iya. Alhamdulillah. Bahkan untuk yang obat-obatan Bapak Ibu ya, mungkin obat-obatan yang lain juga ada untuk hipertensi dan lain-lainnya. Bahkan untuk asam uratnya sekarang sudah dibuang Bapak Ibu ya, sudah tidak dikonsumsi lagi. Alhamdulillah Bapak Ibu ya. Untuk aktivitasnya, ibadahnya, semuanya sempat terganggu. Kalau asam uratnya lagi tinggi itu sekarang udah alhamdulillah. Terus untuk asam uratnya sekarang udah turun ya? Sudah turun. Mungkin bulan depan saya cek lagi. Udah turun rasanya Bapak Ibu, karena sudah ada perubahannya tadi Bapak Ibu ya, udah rasanya itu udah turun, tapi belum diperiksa memang. Tapi yang namanya untuk kakinya tadi sudah alhamdulillah Bapak Ibu ya, berbuyur kata Pak, sudah ada apa? Perubahannya Bapak Ibu ya. Nah, saat datang ke center kalian merasakan perubahan, apakah dikasih obat? Atau disuntik? Atau dioperasi? Tidak Bapak Ibu. Jadi datang ke center kalian ini apanya yang diperbaiki? Ya Bapak Ibu ya, yaitu dari pusat utamanya Bapak Ibu, akar penyakitnya yaitu tulang belakangnya yang diperbaiki, yang rapat yang miring aliran darahnya dilancarkan kembali, dan juga syaraf-syaraf tertekan dibebaskan kembali dengan menggunakan alat yang sangat luar biasa yang turun naik, namanya apa? Dimana dalam bahan utama yang sangat luar biasa yaitu batu sepadana ultranya. Batu sepadana ultranya bagus atau tidak? Kalau contoh berarti harus dipakai setiap hari. Oke. Dan juga Yai kan merasakan perubahan ini berkat perantara orang-orang yang sangat luar biasa, yaitu ada Mr. Song, Mr. Kim, dan juga Mr. Lee, dan juga untuk anak-anaknya di sini para staf gurunya yang sudah melayani Yai, menemani Yai selamat di center kali ini, dan juga ada undangan jawabnya untuk Bu Yoksinya juga. Kira-kira ada nggak ucapan untuk pesan-pesan untuk para beliau ini? Untuk Mr. Kim, Mr. Lee, dan Mr. Song, kami atas nama warga Pelaju mengucapkan terima kasih atas telah diadakannya terapi di daerah Pelaju ini. Mudah-mudahan kami yang hadir pada saat ini, penyakit yang kami derita akan lebih sehat lagi, dan kami banyak juga terima kasih atas telah terlaksananya terapi di daerah Pelaju ini. Kemudian kepada anak-anakku, staf guru, kami mengharapkan kiranya dengan pelayanan yang cukup baik terhadap orang-orang tua di sini, kami mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak semua diberikan keberkahan umur, dimurahkan rezeki, dan dijauhkan daripada bala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya sudah mau berbagi cerita di depan sini. Boleh ditutup ganteng? Demikian pertemuan kita Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang saya rasakan, mudah-mudahan dapat Bapak Ibu juga rasakan, dengan syarat kita terapi lebih rutin lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Tepuk tangan dulu dong untuk Yai Maulananya. Iya, terima kasih ya. Semoga untuk kesembuhannya dipercepat, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu. Iya, saya tadi datang center KHL ini membawa keluhan di bagian asam urat. Kira-kira ada perubahan atau tidak? Ada kesembuhan atau tidak? Saat datang
datang center kalian merasakan perubahan? Apakah dikasih obat? Tangannya diangkat, Bapak Ibu. Apakah dikasih obat? Atau disuntik? Atau dioperasi? Iya, lalu apanya yang diperbaiki? Iya, tulang belakangnya diperbaiki, Bapak Ibu ya. Yang rapat yang miring aliran darahnya dilancarkan kembali, dan juga syaraf-syaraf yang tertekan dibebaskan kembali dengan menggunakan alat yang sangat luar biasa yang turun. Iya, namanya apa? Iya, dimana Neuromaster dapat bahan utama yang sangat luar biasa, yaitu batu Superdana Ultranya. Cuma yang jadi masalahnya, sekitaran pelaju ini, sekitar rumah Bapak Ibu masih banyak gak yang sakit? Masih banyak, jadi harus diajak atau dibiarkan? Harus diajak, sama-sama datang ke center kalian. Oke, jadi jangan lupa pulang-pulang terapi diajak teman-temannya, tetangga, keluarganya untuk sama-sama datang ke center kalian. Oke, tepuk tangannya dulu dong.